Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman dan selamat datang. Woi, Nah, bener ya. lagi semangat ya. Yoi, hop. Studio baru, semangat baru. Maksudnya, Umur baru juga semangatnya nggak mau kalah baru. maksudnya ulang tahun. Umurnya nambah. Sudah Ganti. mau mati. Jangan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita dengan Bang Sul dan Kevin Yo di Sersan Horor Seram tapi Santai, podcast yang membahas secara semua tentang horor dan cerita-cerita horor dari kalian para pendengar. Oke, sekarang kita sudah sampai di episode ke-39 ya maksudnya. 39 Season 2 loh. Yoi. Ini berkat kalian yang kita bisa sejauh ini. Mantap, Jumlah pendengar juga naik terus. Thank you buat kalian ya. Dan palsu banget tuh harunya. Enggak, kita beneran Gembira. kita gembira banget ya. Iya. Karena kalian sudah support kita dengan mendengar dan menjadi pendengar setia dan Kirim cerita. betul. Dan kalian tuh sering nge-share tuh, ya kan di Instastory tuh kan. Gila. Dengan Sersan Horor nih gitu. IG kita rame terus ya. Iya kita rame terus. Thank you. Butuh sekretaris kayaknya ini. Udah lagu. Oke teman-teman, Yoi. kita akan langsung bahas aja nih kita mau baca apa. Ya. Jadi di episode kali ini kita kan seperti yang kalian bisa lihat di cover ya. Itu kita sudah tulis judulnya itu Apa judulnya? Kantor Ayah. Oh, kantor ayah. Di kantor ayah. Jadi ini teror di kantor maksudnya. Betul. Di kantor ayah ya. Yoi. Nah jadi ini ceritanya satu aja. Maksudnya dari satu sumber aja kali hari ini karena ceritanya panjang banget ya. Dari sopo iki? Deskripsi ya. Kayaknya kenal nih. Yoi. Ya, ini ada salah satu pengirim veteran juga. Anjir, veteran nih. Ini kirimnya juga udah lama sih, kita baru sempat bacain lagi. Yoi. Aduh, gila. Kita udah lama nggak bacain cerita dari Bang Noca ya. Waduh, mantap nih. Noca nih Bang kayaknya Noca ya, Mas Noca ini ya. tulisannya rapi ya. Tulisannya rapi. Kayak teks proklamasi gitu. Betul, dia tulis sampai di Word loh. Kirim Gila. kita loh pakai Keren Google banget Drive. ya. Gila. Jadi ini ceritanya panjang ya teman-teman ya. Jadi panjang banget ceritanya. Jadi kita akan bacakan. Nggak apa seru. Cerita yang panjang itu seru karena ada feeling petualangannya maksudnya. Nah, yo. Storytellingnya bagus. Wah, Kalau Mas Noca tuh terkenal storytellingnya bagus. Oke, langsung aja masuk ya. Yoi. Nah ini ceritanya tuh pokoknya teror di Kantor gitulah ya. masih jarang nih. Betul. Yang kayak gini masuk masih jarang nih. masih jarang nih. Ya langsung aja biar nggak pada penasaran. Yuk, sikat. Langsung masuk aja daripada nggak sabar. Langsung aja masuk yang mau ditambahkan. Sikat bro. Apa dah? Sikat aja udah. Seperti biasa matikan lampu kali ya. Yoi. Nah, kalau misalnya ada dengar bareng teman-teman, pastikan coba itu teman kalian beneran. Iya, cek dulu. Bro lu kok bawa bangke? Ih, pasti pengen tembus aja. Karena mulutnya nyebak. Iya. Bang dari situ. Padahal kagak skip gigi. Nah, itu dia ya, teman-teman. Oke. Langsung aja persiapan seperti yang kalian sudah tahu itu. Itu ya. Tangkap saja kengeriannya, oke? Dengar baik-baik. Hop. Samsan. Berikut. Balik lagi teman-teman. Waduh, cepet nih kita balik ini. Betul. Udah Udah nggak sabaran juga nih. Jangan sabar nih kita ceritanya mau baca Noca nih. Mantep nih. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi Mas Noca ini mungkin kalian sudah tahu ya. Dia mungkin sudah kirim cerita udah 3. Mungkin udah 3 kali ya. 3 ya. Udah 3 lebih kita bacain 2 apa 3 gitu ya. Oke. Jadi Mas Noca ini kembali lagi dengan ceritanya yang nggak kalah panjang dan nggak kalah seru. Siap. Jadi cerita tentang teror di kantor. Nah, jadi ini Mas Noca kirim lewat email seperti biasa. Dia tulis gini. Halo pendengar setia podcast Sersan Horor katanya. Yo. Halo Bang Sul dan Mas Kevin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tahun 2011 katanya. To the point. Dia langsung masuk cerita. Dia langsung bilang gini. Di tahun 2011, ayah saya menyewa sebuah ruko di daerah utara kota Surabaya. Oh, jadi Mas Noca ini orang Surabaya ya. Oke. Oh, Surabaya. Surabaya dia. Nah, Surabaya. Tepatnya dia sih nggak bisa sebutin maksud. Rukonya di mana tepatnya? Subut. Nah, karena Surabaya Utara. Karena sampai sekarang rukonya masih dipakai nih sama ayahnya. Sampai sekarang Sampai sekarang buat usaha. Jadi jangan privacy ya, privacy. privacy.
Nah, ruko ini itu sebelum dijadiin kantor itu kosong 10 tahun cuy. Aduh. Gila lu. 1 tahun aja udah angker lu. Itu 10 tahun. 10 tahun udah bikin kota kali. Tebelnya debunya tebel apa? Tebel Oreo tuh. Anjir. Yang double stuff itu. Anjir. Tebel banget debunya ya. Nah, padahal ruko-ruko sebelahnya itu dihuni semua cuy. Di doang yang kosong nih ya? Iya dong yang kosong. Kenapa tuh? Nah, katanya sih ada yang sempat sewa nih Mas Sul, tapi nggak ada yang bertahan sampai setahun. Kenapa masih disewa gitu ya? Gue udah mencium bau-bau yang udah nggak mau jelas nih. Nggak mau udah malas ya. Tahun cuy. Bener. Tapi kalau murah sih aku mikir sih. Tapi ekonomis. Nah, kalau 10 tahun nih kalau misalnya tuyul nempatin lama-lama jadi gondoruo. udah gede. Iya, udah gede. Iya. Bisa. Okay. Nah, katanya jadi baru ayahnya si Mas Nocha ini yang bisa ngehuni ruko ini sampai saat ini. Jadi ayahnya jago nih berarti. Dari tahun 2011 sampai sekarang. Berarti 20 tahun tuh anjir. 9 tahun. Iya, ayahnya jago kuat ya dia. Okay. Nah, terus rukonya itu 3 lantai maksudnya. Lantai pertama itu untuk karyawan operasional dan admin. Lantai 2 itu ruang tamu. Lantai 3 ada pantry. Lantai 2 itu ruang tamu dan pantry. Lantai 3 adalah ruang karyawan keuangan dan pemasaran. Office deh. Serta ruang direktur. Mungkin papanya kali ya. Manajemen. Nah, alasannya kenapa ruko ini nggak ada yang mau huni ya, Mas tahu lah ya. Angker rukonya. Angker. Nah, setiap malam kalau nonton CCTV dari handphone si papanya Nochan itu, jadi papanya Mas Nochan itu mantau dari rumah mungkin ya. Pakai HP. Pakai handphone online ya. Nah, kebetulan CCTV kantor ini sebagian bisa ngerekam suara. Ya mungkin kalau yang bagian nggak penting mah nggak usah dikasih yang canggih-canggih mungkin ya. Nah, ini kebetulan beberapa CCTV itu ada yang bisa ngerekam suara. Nah, kedengaran kayak ada suara gaduh gitu, kayak meja kursi digeser. Terus benda-benda jatuh gitu. Kadang-kadang mesin sidik jari itu yang untuk absen gitu juga bunyi cuy. Pada kayak ada yang absen, jadi suara kayak terima kasih gitu. Ini di kantor ya. Bukan coba lagi cuy. Jadi ada kedetek terima kasih. Bukan coba lagi, bukan. Kalau misalnya nggak update kan coba lagi kan. Berarti ini ya. Silakan coba lagi. Iya, datanya keterima gitu. Masuk berarti sidik jari yang nempel gitu. Iya, Bang. Anjir. Sip 2 kali coy. Sip 2 sampai anjir. Setan sip 2 absen dulu. Interview kagak udah kerja aja. Nocha. Berarti kayak takutnya di kantor kita bunyi juga tuh. Terima kasih. Bunyi terima kasih loh anjir, heran loh. Bukan coba lagi katanya. Berarti nggak kenal kali mesinnya. Udah kenal. Oh iya benar. Terus katanya gini, pernah juga jarum timbangan barang yang ada di kantor itu gerak sendiri cuy. Aduh, poltergeist. Padahal nggak ada orang. Iya, poltergeist gitu. Atau enggak barang yang ada, padahal nggak ada barang tuh di atas timbangannya katanya. Tapi bergerak ya. Bergerak. Ada naikin gitu. Katanya sering juga tuh barang-barang itu bisa hilang tiba-tiba. Tapi terus ditemuin itu nggak di tempat yang aneh sih. Pindahin kan. Biasanya emang begitu sih. Nih, ini salah satu contohnya nih Mas Suledi cerita. Oke, apaan tuh? Kata Mas Nocha tuh, jadi waktu itu ada orang-orang kantor mereka tuh lagi bikin peti kayu untuk barang yang mau dikirim di lantai 1. Lagi packing mungkin ya. Packing ya. Awalnya sih biasa aja katanya. Udah dipaku beberapa kali. Bikin gitu. Tiba-tiba waktu mau masang paku lagi, palunya hilang. Aduh. Lu bayangin lu lagi palu. Anjir, kesel. Palunya tadi di samping. Lu lagi palu taruh, tiba-tiba malah yang dikit hilang. Itu pasti bisa ribut sesama karyawan, nggak sedikit dikerjain. Bisa jadi. Gitu kan? Bisa jadi. Ini kurang ajar ya. Ini kurang ajar. Nah, katanya gini, dicari-cari nggak ketemu. Lalu ada karyawan yang di lantai 3 turun ke lantai 1. Anjir, jauh banget lompatnya. Ini siapa yang naruh palu di mejaku? Yang lain heran dong. Kok bisa palunya hilang dan pindah ke lantai 3? Padahal tuh mereka dipakai itu palu di lantai 1. Anjir, jauh banget lompatnya coy. Usil ini. Padahal dari tadi nggak ada karyawan yang naik ke lantai 3 cuy. Ngapain juga? Kan di atas kan karyawan operasional yang mungkin yang lebih ke teknis ya, yang lebih betul. Packing barang gitu ada di lantai 1, lantai 3 kan pemasaran sama direktur, ngapain juga pakai palu buat apa ya kan? Ini jin kayak yang ini kali ya, yang main sulap kali ya, bisa minin barang. Ini mau bantuin kali. Betul. Terus ada juga yang masuk sering juga karyawan kantor tuh pernah ngaku lihat penampakan ada sosok perempuan di tangga lantai 2 menuju lantai 3. Aduh, please deh. Muncul di tangga tuh paling serem deh asli. Memang lu belum tahu ya? Dia belum tahu sih. Oke, terus. Saya lihat sosok wanita di tangga lantai 2 menuju lantai 3 dan di tangga lantai 3 menuju rooftop. Ada rooftopnya. Lalu juga ada sosok yang menyerupai orang lain. Copy paste ya. Betul.
Terus kejadian akan kuceritakan kali ini ada yang paling menyeramkan. Oke, siap-siap. Krek. Oke. Bentar. Aduh, gue isi formulir dulu. Anjir bodoh. Aduh, tunggu bentar. Aduh, ini gue juga mulai kesel sama si Noca nih. Kenapa? Ini Ceritanya Noca sama Arga nih. Ega. Mas Noca, Mas Ega. Siapa lagi tuh yang cerita serem-serem? Ampun dah. Semuanya juga sama sih. Semuanya serem juga sama nih. Dah. Ini mah paling nih. Coba kita lihat ya. Katanya siap. Kejadian itu terjadi sampai sekitar 1 minggu. Jadi kejadian itu lama maksudnya. Sampai seminggu. Jadi waktu itu setelah hari raya Idul Adha tuh tanggal 21 berapa? Beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda. Tanggalnya jalan-jalan terus. Nah jadi waktu itu habis Idul Adha nih Bang Sul ya. Dimana kalau nggak salah hari rayanya jatuh dari Minggu. Ayahnya ini menyiapkan beberapa sapi dan kambing untuk korban. Dan kegiatan penyembelihan diadakan di kantor. Para karyawan dan beberapa anggota keluarga ikut hadir dan melaksanakan penyembelihan kurban. Setelah ayahku, jadi pas sudah selesai, papanya Mas Noca ini tuh minta ke karyawan-karyawan ini untuk bersihin dong sisa-sisa darah kurbannya kan. Ya oke. Pasti itu harus wajib. Nah ayah dan papanya Noca ini tuh pulang duluan bersama keluarga Mas Noca yang lain. Habis motong ya itu ya. Nah pas hari Seninnya kan Minggu tuh kemarin ya. Hari Seninnya waktu itu ayahnya tuh inget banget nih itu hari Seninnya malam Selasa Kliwon. Yang artinya kata orang Jawa itu disebut malam Anggoro Kasih. Apaan tuh Pin? Nggak tahu deh. Kita lihat. Salah satu anak kan kita berdua Betawi. Gak paham. Beda server. Oke. Nah jadi ada salah satu anak keuangan, anak finance, sebut saja namanya Iin. Siangnya membawa kartu ATM kantor untuk transfer di bank. Tapi Iin lupa apa dia sudah kembalikan ke ayahku atau belum. Wah, in trouble nih Iin ya. Ini bermasalah nih baik-baik nih. Mungkin human error apa gimana ini? Iya, pasti panik nih jadi Iin nih. Ini poltergeist juga cuy. Mungkin. Nah kebetulan waktu itu dia udah pulang dan jadi dia udah pulang, dia udah nggak di kantor, jadi dia nggak bisa ngecek nih. Itu ATM ada di kantor apa enggak? Dia minta tolong sama satu anak kantor lainnya, namanya Agung ya, sebut aja namanya Agung. Untuk ngecek ke laci meja Iin, apakah kartu ATM kantor yang dicari ada di sana. Terus akhirnya si Agung ditemenin sama teman lagi namanya Rian. Sama karyawan lain yang juga lembur untuk naik ke lantai 3. Dan untuk ngecek udah sepi tuh ya, jadi minta ditemenin. Nah pas masih di tangga, si Agung ini ngelihat ke pintu kaca lantai 3 dan dia melihat ada beberapa orang berdiri dalam ruangan. Kayak rame gitu cuy. Padahal udah malam dan nggak ada karyawan sama sekali dan 3 yang lembur. Tapi si Rian nggak lihat apa-apa cuy. Satu orang doang yang lihat ya. Si Agung doang. Tiba-tiba pintu kebuka sendiri dan Rian merasa ada angin panas berhembus menabrak dirinya. Aduh, angin panas cuy. Anjir, seperti anginnya kayak nabrak dia gitu ya. Di sini mereka udah ketakutan tapi akhirnya memberanikan diri untuk tetap mengecek meja Iin. Nah pas hari Selasanya, pagi hari, itu tuh di lantai 3 itu, kalau nggak salah itu ada 4 orang ya maksudnya. Ini hari Selasanya. Ada Iin, terus ada 3 orang lainnya yang disebut saja Sam, Suci, sama Ina. Sam, Suci, sama Ina ini karyawan marketing. Mejanya Mbak Iin ini yang jadi nyari ATM itu ada di pojok. Sedangkan yang lainnya itu ada di sebelahnya. Di depan meja Iin itu ada meja ibuku yang kebetulan satu lagi lantai 1. Jadi kosong nih meja ibunya. Itu lantai 3 tuh. Nah, Mbak Iin dan Ina dan Mbak Ina lihat Agung masuk ruangan dan jalan ke meja Iin sambil nunduk. Agung ini orangnya supel, suka bercanda dan so asik. Jadi aneh lah kalau lihat si Agung itu diem aja, terus jalannya nunduk. Iin pun heran, tapi Iin mikir kalau mungkin Agung ada masalah. Gelagatnya aneh. Biasanya kan seru orangnya. Betul. Agung berhenti di depan meja Iin. Agung mengelulurkan tangan seperti orang meminta sesuatu. Iin langsung paham kalau Agung minta uang operasional. Iin coba mengajak bicara. Minta apa Gung? Operasional tak? Jangan lupa setor laporannya ke aku ya nanti. Sambil memberikan uang 50.000 dari laci meja kantornya ke Agung. Agung tidak menjawab dan ia pun pergi. Siang harinya Agung masuk ke ruangan dengan ceria seperti biasanya. Dia menuju ke meja Iin dan minta uang operasional. Iin bingung. Siapa yang minta duit? Dia udah minta kata si Iin. Aduh, tadi siapa yang minta duit tuh? Loh, yang tadi pagi kata Iin gini. Dia orang finance kan? Galak soal duit nih. Pastilah, duit perak aja lu bisa digantung. Anjir, katanya gini. Loh, yang tadi pagi mana laporannya kok udah minta lagi?
Gantian lah Agung heran. Mbak, aku baru naik sekarang loh. Dari tadi aku ada urusan keluar. Ini yang gua demen nih. Iya. Terus si Iin bilang, Iin nggak percaya. Oke. Ina juga nyaut, dia lihat Agung kok tadi minta uang ke Iin. Nah, anehnya Sam sama Suci ini yang satu ruangan itu bilang mereka nggak lihat. Berarti ada 2 orang lihat, 2 orang nggak. Dan mereka bingung tadi pagi Indah ngomong sama siapa katanya. Mereka pikir Indah lagi nelfon. Berarti ada 2. Ada yang 2, dia ada 2 enggak. Akhirnya papanya Mas Noca ini keluar dan bilang ke Iin, udah uang tadi anggap aja sumbangan katanya. Kan. Mereka pun lanjut kerja meskipun di pikiran Iin masih ganjel kalau bukan Agung tadi siapa kan. Pasti cuy. Nah akhirnya sorenya di lantai 3 cuma ada Iin dan Suci. Yang lain sedang keluar. Papanya Mas Noca ini ada di ruangan sebelah kan. Tiba-tiba botol minum milik Mbak Ina, salah satu yang di lantai 3 juga itu, melayang cuy. Oh lah. Tapi melayangnya tuh nggak jatuh Cir. Terbang gitu ya? Terbang terus pindah. Oh shit. Pindah ke meja Iin. Dari meja Ina ke meja Iin. Iin sama Suci itu kaget banget dan teriak minta tolong ke ayahnya Mas Noca. Anjir. Ayahku melihat botol itu sudah di atas meja Iin. Waktu ayahku mau megang botol itu, terasa botol itu diselimuti hawa panas yang aneh. Anjir. Ayahku pun nggak jadi memegang botol itu dan memutuskan untuk menemani Iin dan Suci sampai jam pulang kantor. Oh dia. Gila ya. Katanya gini, hari Rabu katanya, waktu ayahnya mau sholat asar nih maksudnya. Ayahnya Mas Noca itu ngerasa ada angin dingin itu di area punggungnya dia gitu. Oke. Dingin-dingin semriwing di punggung gitu kan. Nah kebetulan tuh musola di lantai 3 nih maksudnya. Dan waktu itu di lantai 3 itu ayahnya sendirian. Nah akhirnya karena takut, ayahku bacaan sholatnya dibacakan dikencengin. buat ngusir rasa takutnya. Oke, terus pas lagi salam, angin dingin itu menghilang begitu saja. Nah habis pas sholat, ayahnya Mas Noca ini tuh turun ke pantry, duduk di sofa kayu, terus ngerokok sambil minum kopi lah, udah enak ya, udah lagi santai. Terus ayahnya ini ayahnya tuh udah nggak mau ngerokok di ruangannya sendiri lagi, udah ngeri deh. Udah beres nih. Di musola udah nggak enak. Benar, nih pas lagi santai-santai, si papanya Mas Noca itu, ayahnya Mas Noca itu ngelihat salah satu karyawannya namanya Hendra, sebut saja namanya Hendra, itu naik ke lantai 3. Ayahnya mikir, ngapain sih Hendra naik ke lantai 3 kan nggak ada orang. Ayahku pun setelah rokoknya habis menyusul ke atas buat ngecek sekaligus mau beres-beres di ruangannya karena sudah mendekati waktu pulang kerja kan. Pas naik kata nggak ada siapa-siapa cuy. Aduh, gila. Ya. Itu apa? Ayahku heran, tapi beliau langsung beres-beres dan turun ke lantai 1. Saat di lantai 2, ayahku berjalan ke arah tangga turun. Beliau pasti melihat ke kaca ruangan lantai 2 dan pintunya ada di depan tangga. Saat melewati ya. Ayahku melihat bahwa bayangan di kaca itu berjalan sebaliknya dari harusnya. Anjir. Oke. Ayahku berjalan di sisi kaca dari sebelah kiri, sedangkan bayangannya ada di sebelah kanan. Nah, berlawanan coy. Dan berjalan menuju ayahku. Dan kesatu ayahku tanya ke beberapa karyawan lain, Hendra kemana ya? Dari tadi perasaan naik ke atas kok dicari nggak ada. Terus yang lain heran, bilang Hendra kan nggak masuk. Mati lu, nggak masuk. Hendra nggak masuk anjir. Akhirnya ayahku pun tersadar, baru nyadar nih ayahnya kalau Hendra tuh emang izin juga masuk kerja hari itu. Terus siapa yang naik tadi? Nah itu dia. Aduh, menyerupai kan? Aduh, gila. Panjang. Gila nih belum habis sih, Pin? Belum. Gangguannya banyak banget cuy. Banget lah. Tapi kuat sampai perusahaannya masih berdiri sampai sekarang. Masih jago. Aduh, gila. Lanjut. Nah, bisa sorenya, semuanya langsung buru-buru pulang cuy. Itu pasti heboh sih. Iya. Semuanya buru pulang dan gak ada yang lembur. Kejadian lain ada lagi nih. Di hari Sabtu dialami oleh Iin dan Lisa. Iin suwe amat ya. Iin mulu ya? Iin mulu katanya. Ada Iin dan Lisa di lantai 2. Mereka sedang mau naik ke lantai 3 nih maksudnya. Tiba-tiba dia lihat ada perempuan duduk di tetangga. Aduh ya Allah, Iin. Mereka kira itu ibuku. Tapi perempuan itu lama-lama seperti membesar gitu cuy. Gede. Iya, growing gitu cuy. Perempuan itu lama-lama seperti membesar sampai setinggi kantor. Astagfirullahaladzim. Setinggi langit kantor sekitar 3 meter. Ya Allah. Mereka berdua teriak-teriak dan lari turun ke lantai 1. Gila. 3 hari berturut-turut ya. Iin,
selalu dihantui sosok-sosok astral. Aduh, Iin lagi itu kali ya, datang bulan kali nggak? Benar ini. Ternyata selama ini Iin lagi dapat, tapi dia nggak bersihin sisa-sisa pembalut dengan bersih. Kan? Jorok ini. Iin, makanya Iin. Sehingga ia selalu diganggu. Oke. Nah, akhirnya lanjut ya. Ini hari Kamis nih Mas Sol. Malam-malam si ayahnya Mas Nocha ini tuh ngadain pengajian itu di kantor. Oke. Biar adem. Biar adem. Oke. Ini mantap banget ini. Mantap, sumpah. Nah, abis itu pengajiannya itu diadakan di lantai 1 Bang Sol. Oke. Diundang beberapa anak panti asuhan dekat kantor beserta seorang ustadz untuk mengadakan pengajian. Pas pengajian ini sih nggak dikerjain apa Bang Sol ya. Tapi tepat saat peserta pengajian membaca ayat kursi. Waduh. Ayahku melihat Pak Ustadz menoleh ke arah lorong yang menuju ke arah kamar mandi. Lantai 1 dan tangga menuju lantai 2. Setelah ayat kursi selesai dibacakan, Pak Ustadz membacakan lagi ayat kursi sampai 3 kali. Lalu tepat setelah pengajian selesai, Pak Ustadz tidak ikut makan bersama karyawan yang lain. Jadi kemana nih? Malah langsung buru-buru pulang. Alasannya ada urusan mendadak, tapi ayahku curiga apa yang dilihat Pak Ustadz di lorong itu sampai membuat beliau membaca ayat kursi 3 kali. Dan buru-buru pulang setelahnya. Terus. Nah, hari Jumat ini maksudnya. Oke. Ayahku pun memutuskan untuk meminta tolong ke salah satu karyawan kantor pusat di Jakarta. Oke. Sebut saja namanya Mas Riki. Kebetulan Mas Riki ini punya kelebihan dalam hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi mereka tuh pas hubungin Mas Riki nih. Oke. Nah, besok Mas Riki bilang, kebetulan Sabtu saya mau ke Surabaya kok. Nah, pas banget tuh. Mas Gayung bersambut ya. Nah, Gayung bersambut. Mau kesini juga ya. Nah, kata Mas Riki diminta sama ayahnya Mas Nocha itu. Mas Riki ini minta ayahnya Mas Nocha ini meletakkan garam grosok di sebuah mangkok dan diletakkan di ruang kantor, di ruang meeting lantai 2. Nah, sorenya pas mungkin nggak tahu di dipasang atau belum. Sorenya terdengar suara benda gerak-gerak seperti meja digoyang-goyangkan di ruangan ibuku bekerja. Aduh, anjir. Ini hari Jumat nih maksudnya. Masih di hari yang sama ya? Kayaknya bukan deh. Kayaknya udah beda deh. Mungkin Jumat depannya kali ya. Terus? Nah, Mas Rifki datang lagi nih yang ada Indihome tadi. Oke. Mas Rifki datang ke Surabaya dan setelah sholat Jumat. Saat datang ia langsung menghadap kantor ayahku di lantai 3. Terus? Ayahku dan Mas Riki pun mengobrol ringan soal pekerjaan sampai tiba-tiba Mas Riki melihat ke arah sebelah kanan ayahku. Kantor ayahku ini di ujung ruangan. Sebelah kiri tempat kerja ayahku ada jendela. Oke. Depannya ada kursi dan juga ada sofa. Oke. Di belakang ayahku tembok dan sisi kanan ayahku ini kosong. Tidak ada apapun. Tapi kenapa Mas Riki tiba-tiba terdiam dan menatap ke arah sebelah kanan ayahku dengan serius? Nah, ini nih gue gak demen. Terus? Entah. Kenapa dia tetap dengan serius kalau misalnya gak ada apa-apa kan? Tiba-tiba Mas Riki bangkit dan berjalan ke arah sebelah ayahku. Ayahku merasa di sisi kanannya terasa ada hawa panas dan ayahku memutuskan untuk tidak menoleh. Menatap ke depan, lurus. Setelah itu ia kembali menarik tangannya dan kembali menunjuk kursi dan duduk. Mas Riki bertanya ke ayahku, Mas ngerasa panas ya? Oh, dua-duanya ngerasain panas ya? Jir. Ayahku mengangguk. Mas Rizky melanjutkan, iya itu tadi ada minta kenalan sama saya, sudah saya salamin. Kemudian Mas Rizky pun menceritakan sosok apa yang minta berkenalan. Namanya aku gak perlu sebut, takutnya dia terpanggil. Oke. Tapi kita sebutnya Ji Merah. Kulitnya berwarna merah, telinganya panjang. Seperti kurcaci atau elf. Dia bisa merubah wujudnya dalam menjadi apapun. Dia bisa mengubah ukuran. Aduh, gila. Itu bisa jadi kayak anak kecil, bisa jadi orang dewasa. Mas Riki bilang dia si Merah sudah lama tinggal di kantor ini, jauh sebelum kompleks Sukoini didirikan. Oh, penghuni lama cuy. Si Merah pernah juga dilihat oleh beberapa orang kantor, salah satunya sebut saya Budi, bahkan langsung resign. Anjir. Wah, Pak Ustadz lihat itu jangan-jangan resign ntar. Tadi kan habis ngajiin kan, pulang buru-buru lihat di lorong. Oke, benar-benar. Tapi Pak Ustadz jangan resign ya. Oh, jangan. Oke, nah 3 hari setelah ia bekerja, si Budi ini tuh yang tadi resign itu baru 3 hari masuk. Dari pertama kerja dia gak lihat. Dari pertama kerja? Hari pertama kerja dia langsung lihat sih. Anak kecil berkulit merah dan telinganya panjang. Si Merah mengikuti Budi pulang ke rumah. Membuatnya sakit sampai dipanggil orang pintar untuk mengobati dia. Tapi ketika si Merah mengubah ukuran tubuhnya jadi raksasa, ia suka duduk di atap kantor.
dan menurunkan kakinya tepat di bawah depan pintu kantor, membuat orang-orang dan pelanggar yang mencari lokasi kantor kesulitan. Oh, kekalingan, ketutupan ya. Kayak di sana lanjut. Terus Mas Ricky bilang dia akan tetap di sini sampai malam katanya. Lalu akan memindahkan si Merah ke tempat lain. Oh, dia bisa. Iya, dengan meminta bantuan kakeknya di Jakarta. Oke, terus Rifki bilang dia nggak bisa memindahkan si Merah sendirian. Oh iya lu coy. Berat itu didengkot susah cuy. Iya, pagi udah lama. Setelah sama kakeknya di Jakarta berarti ya? Iya. Oke. Nah, mana nih? Nah, dia mau minta bantuan kakeknya di Jakarta kan. Semacam minta kekuatan diri kirim jarak jauh gitu cuy. Oke. Buat mindah si Merah. Karena Mas Rifki bilang dia tadi nggak bisa memindahkan si Merah sendirian. Malamnya sepupuku namanya namanya Mas Ardi yang saat itu kerja di kantor ikut nongkrong di kantor menemani Mas Riki bersama beberapa karyawan. Setelah urusan memindahkan si proses Merah selesai, si Mas Ardi yang anaknya agak sengklek bercanda kalau jin-jinnya sudah akut dan dia mau dipametin pakai bahasa Inggris sama jinnya. Wow. Gitu. Lalu tiba-tiba ia pingsan. Ketika sudah sadar dan bangun, dia dengan suara orang bilang see you goodbye di telinganya, dan setelah itu pun langsung pingsan. Anjir. Tadi ada jin mau pamit ke Mas pakai bahasa Inggris. Bener. Oke. Tuh. Iya iki. Lanjut Pin. Nah, abis itu tepat 6 hari setelah Idul Adha, hari Sabtu menjadi akhir gangguan si Merah. Senin, Mas Riki bercerita bahwa si Merah ini ada yang memanfaatkan. Jadi ada orang jahat yang tidak yang hendak bermanfaat untuk mengganggu usaha ayahku. Nah, saingan usaha ini sehat. Kebetulan saat Idul Adha, ternyata karyawan kantor yang diminta ayahku untuk membersihkan sisa darah kuburan itu tidak langsung membersihkannya. Mereka baru membersihkannya pada Senin pagi. Ya. Sebelum ayahku datang kali mengundang makhluk tak kasat mata untuk datang dan ikut mengganggu. Nah, habis itu, meskipun si Merah ini tadi dipindahkan maksudnya, kantornya tetap menyeramkan. Masih ada banyak kejadian gangguan lain. Sampai kejadian si Merah mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Beberapa tahun masih 10 tahun di sini, kasusnya seperti Agustus September. Ada karyawan sebutnya Vega ini dan beberapa karyawannya mendapati lampu lantai 1 kantor itu nyala mati maksudnya. Nyala mati sendiri jam 8. Habis itu dia sempat ngirimin video lampu nyala mati. Oh, CCTV kali. Cek ya. Nah, habis itu apa? Mana ini? Sorry. Iya. Maaf. Tadi kabur mata lu. Maaf ya. Oke. Nah, jadi apa namanya? Lampu mati nyala lagi. Nah, jam 8. Dia sempat ngirimin videonya ke ayahnya itu kan. Dan ayahnya itu ngecek CCTV dan saklar lampunya itu nggak ada yang neken sama sekali sih. Bahkan posisinya itu tersembunyi di balik barang kiriman. Ngumpet lagi masih kena aja ya. Yang bertumpuk-tumpuk di gudang. Anjir. Sorenya 2 orang karyawan juga mengalami lampu kamar mandi mati nyala sendiri saat bersamaan. Yang satu di kamar mandi lantai 1, yang satu lagi di kamar mandi lantai 2. Jadi tersebar dengan balance ya. Terus? Nah, Oktober atau November ayahku bekerja di sore hari melihat bantalan sofa di depannya seperti terlempar dengan sendirinya. Pada di ruangan itu ada ayahku sendirian. Esoknya kamera handphone ayahku terbuka sendiri. Yang aktif adalah kamera selfie. Pas telepon diangkat, terlihat ada kain putih terbang melewati kepala ayahku. Ayahku langsung Ayahku langsung mengunci layar handphone dan meletakkan dalam posisi tengkurap. Layar menatap ke meja supaya ayahku tidak perlu melihat pantulan handphone. Benar sih. November, ayahku pernah ketika hendak pulang melihat ada telepon kabel yang menyala di kantor dan lupa meletakkan kembali tempatnya. Ayahku mencari telepon aktif ini ruang meeting. Nah, ternyata itu ada gangguan telepon diletakkan di luar tempatnya, tapi di sebelah telepon itu ada di atas meja. Waktu itu ayahku mengembalikan telepon tersebut ke tempatnya. Mendengar pintu kantor ayahku yang sudah ditutup tadi terbuka dengan sendirinya. Ayahku berjalan kembali menutup pintu. Saat terdengar kursi di belakang ayahku bergeser, ayahku kaget. Dia langsung menoleh dan tenang. Tapi dia langsung menoleh. Pernah juga ada karyawati, sebut saya Siti, sedang naik tangga. Nah, pas lagi
Jadi CCTV lagi tangga diawasin pakai CCTV ya. Diawasin pakai CCTV. Nah di curtain itu nggak, di TV itu nggak kelihatan ada orang sih. Oke. Nggak muncul. Tapi aslinya ada CCTV ini. Kok? Tapi CCTV ini manusia ya. Manusia. Tapi nggak ini ya. Iya. Tapi sebenarnya bener ya CCTV ini naik tangga menuju ruang meeting. Kebetulan ada TV di ruang meeting yang menampilkan layar CCTV yang bisa memantau gerakan karyawan meskipun dia sedang ada meeting. Oke. Jadi kalau CCTV nggak ada orang, lihat ke arah pintu kaca yang tepat depan ini ada tangga. Jadi CCTV itu yang tangga, tapi CCTV itu udah nggak bisa naik tangga cuy. Barengan tapi munculnya nggak muncul punya yang di CCTV. Gitu. Tapi beneran CCTV naik tangga dan ketika sudah di ruang meeting pun orangnya datang beneran. Dipegang nggak tembus, ditanya jawab dengan normal, nggak ada yang aneh. Normal aja ya. Selain itu CCTV ini juga sering kalau dilihat pakai CCTV bisa error. Jadi ngeledek ya. Ngerjain ya. Kadang CCTV di CCTV cukup ditutupi bayang hitam. Kata ayahku CCTV ini anaknya sering ketempelan. Udah mungkin cukup segitu dulu katanya. Masih banyak kejadian yang aneh di kantor ini dan semua karyawan paling enggak sudah pernah mengalami. Menurut Bapak Mas Riki, lokasi kantor ini menjadi sebuah portal gaib di mana jin yang datang naik kapal dan hendak buka kapal mampis buat tinggal sementara. Ini kantor apa hotel ya? Oh, dari ini kali di bangsa jin tuh kayak tempat hotel mewah ya? Iya. Fasilitas yang megah, jadi banyak orang yang mampir di situ cuy. Portalnya cuy. Nah, sering ada gangguan datangnya dari hantu-hantu yang menginap ini. Kebetulan memang kantornya nggak jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oh, Tanjung Perak ya? Tanjung Perak deh sih Mas Robi ya. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih Bang Sur dan Mas Kevin yang sudah membacakan dan membagikan cerita saya. Hormat gerak bosan horor. Semoga makin maju dan makin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Noca. Thank you Noca. Gila. Terima kasih Mas Noca, itu sih bagus banget. Apalagi yang itu apa namanya tadi? Yang cewek di tangga, aduh Mas Noca. Itu berapa lembar tadi yang ngirim? 5 lembar dari lembar 1 sampai akhir itu penampakan semua. Nah emang gangguan, penampakan, aduh. Ini nggak ada yang kalem ya? Nggak ada yang kalem ya. Nah, si Mas Noca ini tuh kirim lagi Bang Sule. Ada lagi. Kirim cerita lagi ya. Jadi itu cerita 2, satu ya katanya panjang. Jadi yang tadi yang panjang ya teman-teman ya. Oke. Apa Bang Sule mau langsung lanjut aja? Boleh. Bang Sule bacain nanti ya. Oke. Seperti biasa teman-teman, kita akan break sebentar dulu sebelum lanjut ke cerita kedua dari Mas Noca juga. Gila, panjang banget ya. Gimana? Kita mau ngopi dulu gimana nih? Boleh nih. Kayaknya boleh. Mata udah berat banget. Aduh, gila. Dosa juga berat. Belum mata gue copot. Oh, anjir botak jelek banget. Bisa lihat tuyul loh. Waduh, gila. Itu pokoknya si Noca nih bener nih Noca nih gila. Benar. Gila masih ada tempatnya ya? Benar. Sono enggak? Surabaya. Mampir aja. Kapan-kapan ya. Ya, lu aja tapi masuk ya. Situ ngapain? Anterin aja. Gue doa aja. Ada Vin. Balik Jakarta. Gue doa di masjid. Bantu sih bantu doa ya. Gila ya. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi. Waduh, sebentar ya. Betul, sebentar lagi kita akan kembali sepatnya. Oke, kita ngantuk banget nih, kita mesti senam sedikit. Oke, senam lagi, kita stretching dulu. Betul, stop samsan. Berikut. Balik lagi guys, gimana Vin? Udah seger belum? Udah gila, udah keluar, udah beli kopi, udah nyemil dikit ya. Udah nyuci mobil ya. Anjir, kok jadi kerjaan aja. Pakai kopi. Waduh, semangat nih. Oke, ngapain tuh? Starter bajai. Oke teman-teman, kita akan langsung lanjut. Kita seperti yang kita sudah bilang tadi, kita hari ini cerita dari salah satu narasumber saja ya. Dari Mas Noca. Oke. Jadi ini cerita kedua nih Bos yang Mas Noca kirim lewat DM kali ini di Instagram. DM nih dia nih ya. Ya, dia sudah kirim lama juga, cuma sorry ya, kita baru bisa sempat bacain karena kalau DM Instagram kita masih agak susah beresinnya karena kita nggak inget yang udah kirim siapa aja, kita buka atu-atu.
Kita buka atu-atu, cek lagi ya. Cek lagi, kita catat namanya siapa yang kirim-kirim. Jadi kita mesti rapin lagi. Kalau email kan rapi ya. Kalau DM misalkan nggak susah. Jadi teman-teman yang kirim lewat DM mungkin ditunggu aja. Nah, ini kebetulan jadi sekalian ya. Iya, oke. Sekali jalan nih. Betul. Oke, langsung aja masuk. Oke, ini kalau yang ini gue ceritain ya. Ini katanya ceritanya sama kayak pengalamannya mirip-mirip sama yang si ceritanya episode 35 kemarin maksudnya. yang angkat telepon itu ya. Yang angkat telepon dari si Mbak Wihare si dokter X itu ya. Oh, si dokter. Nah, ini pengalamannya serupa tapi mirip dah ya. Versi Mas Noca ya. Oke, gimana langsung? Ya, dia lewat ini tadi ya DM ya. Jadi keinget ya ada suatu cerita pendek yang serupa. Aku ceritain di DM aja ya. Kapan? Ketawa dia? Iya. Lama dibaca. Oke. Dulu kakek sepupuku, Eyang Budi namanya. Pernah kerja jadi security salah satu perumahan elit di Jakarta. Oke. Security sama satpam sama aja kali. Sama lah. Oh, itu bahasa Inggris ya kali. Bahasa Inggris. Jaga malam tuh ya. Malam dijagain. Ini udah pagi. Aku nggak tahu namanya perumahan yang jelas. Menurut Eyang Budi banyak bule tinggal di sana. Wih, dia jago bahasa Inggris nih. Jago bahasa Inggris nih Eyang Budi nih. Makanya security namanya. Oke. Satu waktu Eyang Budi lagi jaga di pos malam-malam sendirian. Aduh. Memang kebetulan saat itu security perumahan tersebut hanya ada 3 orang dan ketiga-tiganya dibagi jadi 3 shift yang berbeda. Yang tengahnya 3 orang ganjil, yang tengahnya bahaya ini. Bahaya itu. Aduh. Tengahnya apa nih? Ya itu satu dari 5 pria adalah KW-KW. Aduh, gue jadi males itu. Takutnya. Ini lanjut. Enggak. Ya, kebetulan malam itu Eyang Budi yang jaga shift malam. Saat Eyang Budi lagi nunggu apa? Nunggu temennya ganti shift ya. Air dispensernya panas karena tombol panas airnya baru dinyalakan. Eyang Budi mendengar suara pohon yang bergoyang-goyang. Apa hubungannya tuh sama dispenser itu? Oh, mungkinnya pas lagi nunggu air. Betul. Angin kali ya. Angin. Pohon goyang-goyang gitu. Nah, kebetulan di sebelah pos ada beberapa pohon yang ukurannya cukup besar. Yang Budi lupa itu pohon apa. Yang jelas cukup besar, mungkin pohon mangga. Pohon kapuk kali. Oh, mungkin. Kawin silang sama mangga. Jadi apa ya? Jadi puk enggak. Lama-kelamaan suara goyangan pohonnya makin kenceng, Pin. Sampai mulai bunyi kriat. Oh. Layak pohon yang mau patah, cuy. Oke. Cuma kayak ada yang naikin ya. Bisa juga sih. Jadi Eyang Budi pun mulai mendekat ke pintu pos untuk mengecek pohon tersebut. Kepo dong, penasaran takutnya orang jahat kan. Pastilah, dia berpikir apa ada badai ya? Juga. Berat deh. Ada badai, posnya juga terbang juga kayak. Kayaknya udah adem tuh, udah ada badai deh. Namun anehnya saat mendekati pintu, Eyang Budi mulai sadar, Pin, kalau di saat itu sama sekali nggak ada angin. Tidak ada angin, namun pohon itu bergoyang dengan sangat keras. Tapi lucu deh, yang Budi ini kan security ya. Harusnya security tuh feelingnya tuh, maling nih. Tapi angin sih, gitu. Badai gitu. Anjir. Dia masih positif nih. Positif. Lagi positif tinggi, jadi nggak mikirin. Badai emang nggak positif ya. Iya juga sih. Negatif juga. Lanjut. Gue rasa dia cocok kerja di BMKG nih ya. Oh iya benar. Kan? Dikit-dikit badai. Begitu sampai di pintu, suara pohon itu berhenti. Eyang Budi menoleh dan dahan-dahan pohon itu menyentuh tanah. Ke bawah gitu ya. Anjir. Itu tapi kenapa ya? Banyak cerita-cerita yang kita terima kayak gitu ya. Pasti. Pohon yang menyentuh ke tanah terus balik lagi. Ya jadi kenapa sering gitu ya? Cerita gue juga ada tuh yang pohon pisang rebu naik lagi. Iya, yang di tengah jalan. Aduh, itu mah lebih bangke lagi tuh. Angin macam apa yang bisa diriin lagi? Itu dia. Lanjut. Oke, pohon itu menekuk, membuat bentuk setengah lingkaran. Dan tak lama kemudian, sekitar 10 detik pohon itu kembali ke bentuk semula. Baru gue omongin. Bangke. Aduh, Eyang Budi menoleh ke atas pohon dan melihat sosok hitam besar, bertanduk, berbulu lebat, bertato. Enggak, itu Bang Napi. Bermata merah dan bertaring atas dan bawah, mulutnya menatap Eyang Budi. Aduh, gue resign aja ya, gue jadi manajer security. Sama aja. Gila cuy. Oh, itu yang bikin pohon yang nunduk sampai bawah cuy. Iya, diduduki. Sosoknya gede cuy.
tinggi, gede, pokoknya hitam besar bertanduk berbulu. Kayaknya si Raja Gondoruo kali ya. Gila sih, parah. Terus tak lama mereka saling pandang. Berarti udah berdua ya, teman udah balik ya? Udah, mereka pandang-pandangan ya kan? Oke. Cici. Enggak jadian nih. Cici. Kita dilihat setan cuy. Ya, tak lama sosok tersebut tiba-tiba melompat dari pohon ke pohon lainnya dan membuat pohon lain yang berada di sekitarnya lebih lagi bergoyang-goyang. Lalu berhenti. Parkur dia. Anjir, bisa jadi sih. Parkur dia kan. Dan sosok itu lihat melompat dari pohon lain ke pohon lain lagi, membuat pohon bergoyang, lompat lagi sampai tidak terlihat lagi sosok itu kemana. Pergi sup sampai hilang. Aneh pikirku saat mendengar cerita dari Eyang Budi itu, Gondoruo belajar parkur kali ya. Anjir kan. Iya, parkur tuh. Gila. Cerita sih sampai itu aja sih. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kayak gini nih rasa penasaran gue terbayar nih. Karena dari pohonnya sampai rendah dan ternyata ada sosoknya nih. Gede. Kenapa itu pohon bisa jatuh karena berat? Nah ini nih soal sosoknya gede. Benar. Bertaring, berbulu. Taringnya atas bawah cuy. Atas bawah. Dan menatap si Eyang Budi. Tinggi dengan mesra. Enggak. Ini tinggi gede. Wah, gue jadi ngomong masalah tinggi gue agak kesel dikit. Kenapa tuh? Jadi curhat nih. Jadi zaman dulu nih Pin ya. Lu tahu nih dah kalau orang Betawi itu mulutnya buset ya. Mulutnya. Silet aja juga kalah tajam. Oh gitu. Jadi kan gue waktu SMP tuh ya. Gue terbilang kecil tuh. Pas SMP kan. Gede, segede botol Yakult. Tutup odol. Pokoknya gue kecil lah ya. Nah pas udah masuk SMA masih tetap kecil tuh gue. Susah? Beneran nggak gede dah gue. Pokoknya gue nggak ada semeter tuh. Makanya agak bantet gitu kan. Nah terus Nah untungnya orang kecil tuh enak. Apa? Waktu SMA itu ya anak yang tawuran itu gue dulu ada pemimpinnya tuh teman gue. Yang nggak ikut tawuran suruh bayar atau suruh push up. Giliran gue suruh pulang. Susah? Karena gue kecil. Pulang. Gue suruh pulang. Takut kenapa-napa. Nah, karena bentuk gue kecil tuh. Kultur SMA. Disuruh maju juga percuma ya gitu ya. Iya makanya. SMA tapi ukuran gue SMP jadi itu. Gitu. Terus ada satu kejadian dulu SMA ya. Terus nyokap gue bilang gini nih. Ini tai mulut ini. Ton, aku tinggian adek lu sih. Makanya berenang gitu nyokap gue kan. Terus gue bilang gini aja emak gue. Ya elah mak ubur-ubur tiap hari berenang. Tinggi kagak lembek. Pinter ya. Iya. Kalau gue sih ketawa. Kalau nyokap nggak tahu digituin marah kali. Gila. Ya gitu. Aduh bisa aja lo katanya. Iya bisa gue dibandingin mulu mandi gue. Tapi nggak apa sekarang kan bakso tinggi. Sekarang gue tinggi gue. Tadi bisa goyang-goyang lagi. Iya. Serem banget tuh. Aduh. Kubur-kubur aja tiap hari berenang ya. Tinggi kagak. Lembek. Aduh. Benar juga sih. Gitu tuh ya. Berarti Gondoruo parkour tuh ya. Abis itu doang tuh katanya itu ya. Tahu gitu ini jadi highlight aja ya Gondoruo parkour. Waduh, tapi gue terbayar nih penasaran gue. Tapi yang si Noca yang pertama tuh yang berhalaman-halaman juga setiap halamannya ada penampakannya, ada gangguannya juga ya. Komplit ya. Gila. Waduh, udah habis itu doang sih yang di DM ya. Mungkin nanti ada lagi di DM-nya ya. Itu kan nanti kita akan cari lagi dengan cari waktu lebih yang tepat ya. Jadi bisa digabungin lagi cerita yang lain. Betul. Karena masih banyak juga yang ngantri. Betul. Jadi email, DM gitu. Kita rapin dulu ya. Betul. Aduh. Oke, masuk ceritanya. Oke. Gila. Sampai situ saja ya. Yoi, Noca. Terima kasih banyak. Thank you banget Noca. Cerita lagi ke kita. Supportnya terima kasih. Terima kasih ceritanya yang rapi-rapi. Terima kasih. Oke. Seperti biasa bagi kalian yang ingin cerita bisa ke sesanghoror@gmail.com. Masih ngantuk kayaknya nih. sesanghoror@gmail.com. Cerita kalian pasti dibacain. Kalian nggak perlu minder ceritanya gimana, ceritanya baru pertama kali kirim cerita atau ceritanya pendek, ceritanya kurang serem. Itu menurut kalian kurang serem. Kita cerita kayak apa aja kita sikat. Betul. Kita mau baca. Serem mau enggak, yang penting
Kalian udah apresiasi kirim, Betul. kita akan apresiasi dengan baca ya kan. Betul. Mantap. Kita sama-sama suka kok. Kita seneng kok baca cerita kalian. Oke. Gitu. Mantap. Kalau kirim cerita kan pasti pengennya dibacain lah. Kita pasti bacain kok. Yoi. Kan kalau misalkan pendek pun kita bisa gabung-gabung sama cerita yang lain. Betul. Gitu sih. Nah itu kita kombinasi ya. Betul. Jadi nggak apa-apa mau pendek mau menurut kalian nggak serem kan menurut kalian nggak serem menurut kita serem. Itu kayak cerita yang Ical dia bilang nggak serem bang serem anjir. Nggak serem bang sorry. Serem anjir. Ical cerita apa sih lupa gue. Itu yang apa sih yang lupa juga. Ada tetangganya ya rumah angker gitulah. Oh iya inget. Lupa juga. Serem cerita dia tuh. Dibilang enggak ya? Iya dibilang enggak. Karena kita bacanya udah kencing di celana. Iya kita lihat di email deh, bang maaf ya nggak serem, pasti baca serem aja. Ya ini sih ya, masing-masing deh ya. Masing-masing lah ya. Yang penting kita udah bacain. Betul. Sip. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Thank you guys. Thank you biasa, banget. Kalau misalnya ada salah-salah, mohon dimaafkan. Seperti biasa kita hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, mohon dimaafkan. Kita tidak bermaksud kalau misalnya ada yang menyinggung. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Betul, mungkin ada informasi yang kurang tepat. Ya, dimaklumkan saja. Oke, itu aja sampai situ ya teman-teman. Kita sampai ketemu lagi di episode ke-40 dengan cerita yang lebih serem harusnya. 40. Cerita 40 itu apa ya? Sebenarnya ada bocoran nggak nih? Bocoran nggak nih? Nggak usah lah. Nggak usah ya? Nggak usah lah. Biar penasaran aja udah. Kita uploadnya sering kok. Podcast kita masih muda ya, tapi episodenya menambah tua, 40 ya? 40. Kemarin kayaknya baru episode bangsa 35. Oh iya. Sekarang udah 40 aja. Iya, lebih tua dari gue 5 tahun nih. Iya sih. Oke teman-teman, terima kasih untuk masih banyak partisipasinya dan antusiasmenya. Siap. Antusiasnya. Itulah ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode ke-40. Selamat malam. Wassalamualaikum.